Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Muralma Pratama dengan rekan saya Ahmad Fajar Sidik. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang alat di industri kimia, yaitu size reduction. Apa itu size reduction? Size reduction yaitu pengecilan ukuran. Berarti membagi sesuatu bahan padat menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dari ukuran semula, sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan gaya-gaya mekanis. Umumnya, tujuan dari size reduction yaitu memungkinkan pemisahan komponen yang tak dikehendaki dengan cara mekanik, untuk mempercepat pelarutan, mempercepat reaksi, untuk memperkecil bahan-bahan berserat agar mudah penanganannya, mempertinggi kemampuan penyerapan, mempercepat transportasi, dan mempermudah proses lanjut, sehingga size reduction sangat penting dan diperlukan apalagi untuk proses produksi dalam industri. Apa fungsi size reduction? Fungsinya diantaranya yaitu meningkatkan loss permukaan, meningkatkan kecepatan proses, meningkatkan efisiensi pengolahan, meningkatkan kualitas produk akhir, mempermudah pengangkutan dan penyimpanan, meningkatkan reaktivitas dan kelarutan, mempermudah pengolahan lanjut, mengurangi kekuatan material, meningkatkan ketahanan dan daya tahan produk, dan mempermudah pemisahan komponen. Selanjutnya ada prinsip kerja pada size reduction. Prinsip kerja dari size reduction atau pengurangan ukuran melibatkan penghancuran atau pemecahan material besar menjadi partikel yang lebih kecil dengan menggunakan energi mekanik. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai prinsip kerja dari size reduction. Yang pertama, penggunaan energi untuk menghancurkan material. Prinsip umumnya, size reduction bekerja dengan memanfaatkan energi mekanik yang diterapkan untuk menghancurkan atau memecah bahan menjadi partikel yang lebih kecil. Energi ini bisa berupa gaya tekan, gaya gesek, atau tumbukan yang diterapkan pada material. Sumber energinya, energi mekanik bisa diberikan melalui berbagai jenis alat atau mesin, seperti crusher, grinder, ball mill, hammer mill, dan lain-lainnya. Yang kedua, jenis gaya yang diterapkan. Gaya tekan, gaya gesek, gaya tumbukan, dan gaya penggilingan. Yang ketiga, deformasi dan fraktur. Deformasinya, pada tahap awal material akan mengalami deformasi elastis di mana partikel material terdistorsi tetapi tidak pecah. Frakturnya, ketika energi yang diberikan melebihi batas kekuatan material, partikel akan pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Fraktur ini dapat berupa patahan atau retakan pada struktur material yang kemudian mengarah pada pemecahan menjadi partikel yang lebih kecil. Yang ketiga, distribusi ukuran partikel. Proses hancur. Material yang dihancurkan akan menghasilkan partikel dengan berbagai ukuran. Penggunaan teknik dan alat yang berbeda akan mempengaruhi distribusi ukuran partikel yang dihasilkan, baik itu dalam bentuk halus, kasar, atau seragam. Pengaruh kecepatan dan tekanan. Kecepatan dan tekanan diberikan selama proses akan mempengaruhi besar kecilnya partikel yang dihasilkan. Misalnya, kecepatan tinggi menghasilkan partikel yang lebih kecil, sementara tekanan rendah mungkin menghasilkan ukuran partikel yang lebih besar. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi size reduction. Kekuatan material. Material yang keras atau lebih padat membutuhkan lebih banyak energi untuk dihancurkan dibandingkan dengan material yang lebih lunak. Ukuran awal material. Ukuran dan bentuk material awal akan mempengaruhi cara proses berlangsung dan hasil akhir ukuran partikel. Kecepatan dan tekanan mesin. Pengaturan kecepatan dan tekanan pada mesin yang digunakan dapat mempengaruhi hasil ukuran partikel. Hukum dan teori yang mendasari size reduction. Yang pertama, hukum Kick-Law. Hukum ini menyatakan bahwa energi yang dibutuhkan untuk menghancurkan material berbanding lurus dengan logaritma rasio ukuran awal terhadap ukuran akhir material. Yang kedua, hukum Luttinger-Law menyatakan bahwa energi yang dibutuhkan untuk memecah partikel berbanding terbalik dengan ukuran partikel akhir. Artinya, semakin kecil ukuran partikel yang diinginkan, semakin besar energi yang dibutuhkan. Yang ketiga, hukum Bond-Law. Hukum ini digunakan untuk menghitung energi yang dibutuhkan untuk menghancurkan material dalam industri pertambangan. Energi yang dibutuhkan berbanding lurus dengan fraksi ukuran partikel. Yang ketujuh, fase pengurangan ukuran. Yang pertama, pengurangan ukuran material. Pengurangan awal. Material besar atau kasar dihancurkan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dengan menggunakan gaya yang lebih besar pada mesin dan pengolahan yang lebih kuat. Yang kedua, pengurangan lebih lanjut. Setelah pengurangan awal, ukuran partikel dapat lebih lanjut diperkecil menggunakan metode seperti penggilingan halus atau pemrosesan dengan tekanan dan kecepatan yang lebih tinggi. Yang
Kedelapan, efisiensi dalam proses stress reduction. Yang pertama ada pemulihan energi. Proses stress reduction yang efektif menghaluskan energi yang diterapkan digunakan secara efisien dengan meminimalkan kerugian energi. Yang kedua, energi yang konsisten. Salah satu tujuan utama dari proses ini adalah menghasilkan ukuran partikel yang konsisten untuk aplikasi selanjutnya, seperti dalam produksi obat atau bahan kimia. Terus yang berikutnya ada jenis-jenis stress reduction. Stress reduction dilakukan dengan berbagai metode tergantung pada jenis material yang diproses, tujuan pengurangan ukuran dan alat yang digunakan. Berikut adalah jenis-jenis stress reduction yang umum digunakan disertai penjelasan rinci mengenai setiap jenisnya. Yang pertama ada crushing atau penghancuran. Prinsip kerjanya, proses ini melibatkan penghancuran material besar menjadi potongan-potongan yang lebih kecil menggunakan gaya tekanan, tumbukan, atau pemerasan. Proses ini umumnya digunakan untuk material keras atau kasar. Karakteristiknya umumnya digunakan untuk bahan yang lebih keras dan besar seperti batu, biji, atau material yang lebih keras lainnya. Yang kedua ada grinding atau penggilingan. Prinsip kerjanya, penggilingan melibatkan proses pengubah material menjadi partikel yang lebih kecil dengan gaya gesekan atau tumbukan yang lebih halus. Ini biasanya dilakukan setelah tahap penghancuran crushing untuk mendapatkan ukuran partikel yang lebih kecil. Karakteristiknya, proses ini digunakan untuk mengurangi material yang lebih halus seperti setelah penghancuran sering digunakan untuk bahan seperti tepung, obat-obatan, dan produk kimia. Yang ketiga ada cutting atau pemotongan. Prinsip kerjanya, pemotongan adalah metode stress reduction yang melibatkan pemotongan atau pemecahan bahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil menggunakan alat pemotong tajam. Karakteristiknya, biasanya digunakan untuk bahan yang lebih lunak atau material yang lebih konsistensi yang dapat dipotong dengan mudah. Yang keempat ada attrition atau penggurusan. Prinsip kerjanya, attrition melibatkan penghancuran material dengan cara menggosok atau menggerus partikel satu sama lain dalam suatu wadah atau antar pemberkahan kasar. Proses ini lebih banyak mengandalkan gaya gesek dibandingkan dengan gaya tumbukan atau pemotongan. Karakteristiknya, proses ini digunakan untuk mengurangi ukuran partikel melalui gesekan. Biasanya digunakan untuk bahan yang rapuh atau bahan yang tidak terlalu keras. Yang kelima, pemisahan dengan aliran udara atau air classification. Prinsip kerjanya bekerja berdasarkan perbedaan kecepatan partikel dalam aliran udara. Ketiga, bahan halus yang telah dihancurkan atau digiling dimasukkan ke dalam alat pengklasifikasi udara. Udara dengan kecepatan tinggi akan mengalir melalui material tersebut. Partikel yang lebih ringan dan lebih kecil akan tersuspensi dalam aliran udara dan dibawa menuju tempat pemisahan. Sementara partikel yang lebih berat dan lebih besar akan jatuh ke bawah akibat gaya gravitasi. Karakteristiknya, pemisahan dengan aliran udara memisahkan partikel berdasarkan ukuran dan densitasnya, di mana partikel ringan terangkat oleh udara, sementara yang lebih berat jatuh. Proses ini efektif untuk material halus hingga sedang, efisien dalam penggunaan energi, dan mengurangi risiko kerusakan karena tanpa kontak langsung atau material dan alat. Jelaskan tentang cara kerja alat. Cara kerja yang pertama ada alat jaw crusher atau penghancuran. Jaw crusher ini bekerja menggunakan motor. Yang pertama, material dimasukkan ke dalam ruang penghancur melalui bagian atas alat. Kemudian motor menggerakkan flywheel yang kemudian menggerakkan pitch arm untuk menggerakkan rahang bergerak, maju dan mundur terhadap rahang diam. Saat rahang bergerak maju, batu terjepit dan pecah. Kemudian saat rahang mundur, material yang sudah pecah turun ke bagian bawah alat. Proses ini terus berulang hingga batu mencapai ukuran yang diinginkan, lalu keluar melalui bagian bawah crusher. Ukuran akhir ini dapat diatur dengan menyesuaikan jarak antara rahang diam dan rahang bergerak. Kemudian yang kedua ada ball mill atau penghancuran. Ball mill ini juga bekerja dengan cara menggiling material atau melalui putaran silinder yang berisi bola-bola baja atau keramik sebagai media penghancur. Saat silinder berputar, bola-bola di dalamnya bergerak dan jatuh menimpa material, sehingga terjadi proses penggilingan dan penghancuran. Gerakan bola-bola ini dihasilkan oleh kombinasi gaya tumbukan dan gesekan, yang membuat material menjadi semakin halus. Yang ketiga ada hammer mill. Hammer mill ini juga bekerja dengan cara penghancuran. Yang pertama, material dimasukkan ke dalam hopper atau corong pemasukan dan kemudian masuk ke ruang penghancuran. Di dalam ruang penghancur terdapat rotor yang berputar dengan kecepatan tinggi dan dilengkapi dengan palu atau hammers. Saat rotor berputar, palu akan memukul, menumbuk, dan menghancurkan material hingga menjadi ukuran yang lebih kecil.
Material yang sudah cukup halus akan melewati saringan atau screening di bagian bawah ruang penghancur dan keluar melalui saluran keluaran. Ukuran akhir dari partikel dapat diatur dengan mengganti atau menyesuaikan ukuran lubang saringan. Selanjutnya ada giratory crusher atau penghancuran juga. Giratory crusher juga ini bekerja dengan cara menghancurkan batuan melalui tekanan dan gesekan yang dihasilkan oleh gerakan berputar dari mantle terhadap concave yang diam. Material batuan dimasukkan melalui feed opening di bagian atas, lalu dihancurkan saat mantle bergerak secara eksentrik di dalam concave. Gerakan ini menyebabkan celah antara mantle dan concave menyempit dan melebar secara bergantian, sehingga material yang terjepit mengalami penghancuran. Material yang telah keluar cukup kecil kemudian akan turun ke bagian bawah dan keluar melalui discharge opening. Dengan kapasitas besar dan efisiensi yang tinggi, giratory crusher sering digunakan di dalam industri pertambangan dan pengolahan mineral, terutama pada tahap primary crushing. Selanjutnya ada hammer mill, penghancuran. Material dimasukkan ke dalam corong atau pemasukan dan kemudian masuk ke ruang penghancuran. Di dalam ruang penghancur terdapat rotor yang berputar dengan kecepatan tinggi dan dilengkapi dengan palu. Saat rotor berputar, palu akan memukul, menumbuk, dan menghancurkan material hingga menjadi lebih kecil. Material yang sudah cukup halus akan dimasukkan ke dalam screening di bagian bawah ruang penghancur. Ukuran partikel dapat diatur dengan cara mengganti atau menyesuaikan ukuran lubang saringan. Jika material terlalu besar, material tersebut akan tetap berada di dalam ruang penghancur dan akan menyesuaikan hingga ukurannya sesuai dengan screening. Kemudian ada colloid mill atau penggerusan. Colloid mill ini bekerja dengan cara menghancurkan dan mencampur material melalui gaya gesek dan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh celah sempit antara rotor dan stator. Saat mesin beroperasi, material dimasukkan ke dalam ruang penggilingan dan diputar dengan kecepatan tinggi oleh rotor, sementara statornya tetap diam. Gesekan yang terjadi antara stator dan rotor serta gaya sentrifugal membuat partikel dalam material terdispersi hingga mencapai ukuran yang sangat halus. Colloid mill ini banyak digunakan dalam industri farmasi, makanan, dan kimia, yang menghasilkan emulsi, suspensi, dan dispersi dengan tekstur yang homogen. Kemudian, ada alat cutter mill atau pemotongan. Cutter mill ini bekerja dengan cara memotong dan menghancurkan material menggunakan pisau yang berputar dengan kecepatan tinggi. Material dimasukkan ke dalam mesin melalui hopper, kemudian pisau berputar akan memotong, mencacah, dan menghancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil. Ukuran akhir material ditentukan oleh saringan atau screen yang berada di bagian bawah mesin, sehingga hanya partikel dengan ukuran yang sesuai yang dapat keluar. Cutter mill juga banyak digunakan dalam industri farmasi, makanan, dan daur ulang untuk memproses bahan menjadi partikel yang lebih kecil dan seragam. Kemudian ada pin mill, penggerusan. Pin mill ini bekerja dengan cara menggerus bahan yang dimasukkan melalui hopper dalam ruang penghancur. Terus kemudian dua cakram berputar dengan kecepatan tinggi, yang salah satunya tetap diam, yaitu stator, dan yang lainnya berputar, yaitu rotor. Pin pada cakram menciptakan tumbukan kuat pada material. Material juga mengalami korosi di antara pin-pin cakram yang semakin memperkecil ukurannya. Partikel yang lebih besar akan terus berputar dan dalam ruang penghancur hingga ukurannya cukup kecil. Penghancuran ini terjadi secara berulang hingga mencapai ukuran yang diinginkan pengeluaran material. Selanjutnya ada cyclone mill atau impact. Bahan yang dimasukkan ke dalam ruang penghancur melalui hopper, rotor berkecepatan tinggi menghasilkan gaya sentrifugal yang mendorong material ke dinding ruang penghancur. Material mengalami tumbukan dengan pemukul atau pin bilah pisau serta rusak pada permukaan di dalam mesin. Partikel yang lebih kecil dan ringan terbawa oleh aliran udara menuju bagian atas atau siklon. Partikel halus yang sudah cukup kecil akan keluar melalui sistem siklon dan dikumpulkan di wadah penampung. Kemudian sistem pemisahan ini juga memecah partikel kasar keluar sebelum dihancurkan dengan baik. Selanjutnya ada roller mill atau penggerusan. Bahan dimasukkan ke dalam mesin melalui hopper atau sistem pengumpanan. Kemudian roller berputar dengan arah yang berlawanan dengan celah tertentu. Material masuk ke celah antara roller dan mengalami tekanan tinggi yang menyebabkan pecahan atau tergerusnya material tersebut. Selain tekanan atau kompresi, menyalakan antara roller dan material juga membantu mengurangi ukuran partikel, pengaturan ukuran partikel.
Kemudian terdapat beberapa pabrik di Indonesia juga menggunakan alat-alat yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama ada PT Freeport Indonesia menggunakan alat jaw crusher untuk menggiling atau menghaluskan material yang sudah didapatkan menjadi ukuran yang diinginkan. Kemudian ada PT Indosemen Tunggal Prakasa menggunakan hammer mill yang berkegunaan untuk menggiling juga sama seperti jaw crusher, namun berbeda konsepnya untuk menghasilkan partikel yang diinginkan. Kemudian ada PT Farmasi menggunakan hammer mill untuk menggerus atau menggiling bahan atau komposisi yang akan dibuat menjadi bentuk yang diinginkan. Yang terakhir ada PT Indofood atau PT ABC menggunakan cutter mill yang digunakan untuk memotong bahan-bahan yang dibutuhkan menjadi ukuran yang diinginkan. Sekian, terima kasih.